kedua, anak-anak siapkan Alkitabnya. Nah, Alkitabnya ada di depan kalian ya. Nah, dan juga jangan lupa persembahannya juga sudah disiapkan. Nanti waktu Senin anak-anak bisa dibawa ke sekolah ya persembahannya. Nah, sekarang kita mau bernyanyi bersama-sama. Siap semuanya? Kita nyanyi ya. Oke, kita akan jalan nih. Jalan sama siapa ya? Jalan sama Tuhan Yesus. Nah, yuk semuanya boleh berdiri. Kita akan sambil gerak ya. Yuk. Bapak yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Hari ini kembali kami beribadah. Dengan iman Tuhan berkati untuk ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan berkati untuk puji-pujian dan juga Tuhan berkati untuk guru yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Loh, kok ada yang sedih ya? Aduh, anak-anak, jangan sedih. Hari ini kita harus bersukacita. Karena kalau kita bersukacita, tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Sehingga penyakit-penyakit itu tidak ada. Dia tidak bisa masuk dalam tubuh kita dikarenakan kita sehat. Nah, caranya gimana? Hati kita harus selalu bergembira, senyum ya. Yuk kita akan nyanyi. Hati yang gembira adalah obat. Obat
siap-siap. Oke, kita akan menyaksikan kelas 4 persembahan pujian. Hei yang kurang yang Salam, selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat ya. Luar biasa, puji nama Tuhan. Kita selalu diberikan kepada Tuhan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bersama-sama bertemu di Bina Iman ini. Kita bersekutu bersama teman-teman dan juga para guru. Anak-anak pasti bahagia karena baru merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI. Yang keberapa anak-anak? Masih ingat? Ke-76 ya. Luar biasa sekali ya. Indonesia sudah merdeka selama 76 tahun ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mungkin anak-anak juga sudah ikut bersama-sama berlomba dan menang ya. Mengucap syukur atas kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi Indonesia. Pada saat ini Bu Maria ingin mengajak bersama-sama kepada anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Engkau atas kesempatan saat ini bisa bertemu bersama di dalam Bina Iman. Kami boleh belajar dan bersekutu kepada Tuhan dan teman-teman. Terima kasih Tuhan atas ulang tahun kemerdekaan RI yang sudah Tuhan berikan buat kami. Meskipun pada saat ini kami dalam masa pandemi COVID, kami tetap bersyukur kepadamu. Kami tetap mengucap syukur merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Terima kasih kemerdekaan yang sudah Kau berikan buat Indonesia, buat kami semua. Berkati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan ya. Anak-anak tetap semangat di dalam Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama saat ini untuk belajar firman Tuhan. Pada saat ini Bu Maria akan sampaikan firman Tuhan dengan tema Aku Cinta Indonesia. Wow ya, siapa yang cinta Indonesia? Bersama-sama kita akan berikan kepada Indonesia ini ya emoji love. Mungkin anak-anak bisa kasih emoji love tentang cinta Indonesia ya. Aku cinta Indonesia ya, yang menjadi negara kita dibesarkan, kita hidup di sini, itu di Indonesia yang Tuhan berikan untuk kita. Kita harus mencintainya. Apakah firman Tuhan juga memberikan petunjuk tentang kita mencintai Indonesia? Pasti ada ya. Anak-anak bisa baca saat ini di dalam Yeremia 29 ayat 7 ya.
Di sana juga disebutkan di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. Ya. Bu Maria akan menolong membacakan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, anak-anak pasti cinta Indonesia, kan? Ya, anak-anak pasti mengasihi Indonesia, dan anak-anak adalah anak-anak yang hebat yang selalu mengasihi Indonesia yang menjadi tanah air kita. Kali ini di dalam ayat firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 7, waktu itu firman Tuhan diberikan kepada orang Israel, ya. Anak-anak orang Israel waktu itu tuh dibuang ke negara namanya Babel, ya. Mereka tuh jadi budak selama 70 tahun, ya. Waduh, panjang sekali, lama sekali, ya. Jadi budak dijajah oleh negara Babel itu lama sekali, ya. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada mereka karena tadinya tidak taat pada Tuhan, dia diajar untuk taat, ya. Meskipun kamu dibuang di negeri Babel, ya, Tuhan katakan apa? Usahakanlah kesejahteraan kota itu, ya. Dan berdoalah kepada Tuhan. Karena kalau kota itu sejahtera, kamu sejahtera. Kota itu aman, kamu juga aman. Kota itu tenang, nyaman, makmur, kamu juga begitu, tenang dan makmur. Demikian juga yang saat ini Indonesia ini adalah milik kita semua. Kita tidak sedang dijajah, kita sedang apa? Sudah merdeka, ya, sudah merdeka. Dan kita harus mencintai negara kita yang sudah dibebaskan oleh Tuhan, sudah merdeka selama 76 tahun. Apa ya yang bisa kita berikan untuk Indonesia? Karena saya mencintai Indonesia. Kira-kira apa ya? Ya, ada yang mau kasih tahu, ya, mau memberi sesuatu kepada Indonesia, ya. Oke, di ayat itu juga disebutkan, ya, apa yang harus kita lakukan, ya. Semua orang yang ada di Indonesia, bukan hanya orang tua saja, tapi anak muda, anak-anak, semua yang ada di Indonesia harus punya peran untuk mencintai Indonesia, apa yang dia bisa. Kira-kira anak-anak bisa apa ya? Ya, dikatakan di situ yaitu yang pertama, kita harus ikut mengusahakan kesejahteraan Indonesia. Dengan cara apa ya, Bu, ya? Ya, bisa tanya temennya, tanya orang tuanya, dengan cara apa? Ya, anak-anak bisa menjadi anak yang patuh, anak yang rajin belajar, ya, anak yang pakai protokol kesehatan, ya. Ini Bu Maria kan sedang rekaman, ya, nggak pakai masker, ya. Jangan lupa kalau keluar rumah atau di rumah anak-anak ada keluarga juga yang sakit, tetap pakai masker. Kenapa pakai masker? Supaya sehat, nggak kena virus, ya. Bahkan sekarang ini harus pakai double masker supaya sehat, ya. Jaga jarak, jaga kebersihan, ya. Kita menghindari untuk apa? Makan bersama dengan orang lain di luar, ya. Itu adalah salah satu yang kita lakukan untuk apa? Mencintai Indonesia. Coba bayangkan anak-anak, seandainya anak-anak itu tetap tatap muka di sekolah belajar, padahal sekarang banyak penyakit, ya, virus di mana-mana. Terus anak-anak kena sakit, banyak yang sakit. Siapa yang repot? Ya, bukan hanya orang tua, anak-anak juga sakit, merasakan kesakitan. Negara juga repot, ya. Anak-anak sudah tahu ada banyak orang yang mati, ada banyak orang yang masuk rumah sakit, bahkan rumah sakit penuh. Karena apa? Ya, sudah berusaha menjaga protokol karena virus itu tak kelihatan. Kita harus berusaha bisa menjaganya supaya tetap sehat. Ini adalah salah satu bagaimana teman anak-anak itu bisa memberikan yang terbaik, mengasihi, mencintai Indonesia, ya. Contoh lain, ya, anak-anak bisa buang sampah pada tempatnya, ya, menjaga kebersihan, ya, jangan dibuang sembarangan, ya, itu merugikan orang lain, ya. Bisa mengumpulkan tugas pada waktunya yang diberikan oleh guru, Pak Guru, ya. Anak-anak bisa membantu teman yang kesusahan, anak-anak bisa
memberikan pertolongan bantuan kepada teman, ya. Anak-anak bisa melayani orang lain, ya. Bisa berbagi apa yang dia punya, ya, kepada teman-teman yang membutuhkan, ya, membantu orang tua, ya. Sekarang ini kan anak-anak banyak waktunya tinggal di rumah, meskipun masih kecil bisa membantu orang tua enggak? Ya, pasti bisa, ya. Membantu membersihkan tempat tidur, ya. Aku nggak bisa nyuci, Bu, ya. Membantu untuk apa? Menolong orang tua dengan apa yang bisa, nyapu, ya. Anak-anak bisa belajar nyapu, ya. Anak-anak bisa belajar mencuci piring, anak-anak bisa menaruh mainan pada tempatnya, ditaruh setelah mainan, ya. Punya waktu di rumah. Kenapa anak-anak disuruh di rumah? Karena apa? Negara itu mengasihi anak-anak, Indonesia itu mengasihi anak-anak, para pemimpin mengasihi anak-anak, supaya apa? Tidak terkena sakit, karena virus sudah banyak sekali di mana-mana. Anak-anak dijaga, ya, supaya tidak sakit. Oleh sebab itu anak-anak harus menjaga kesehatannya, makan yang bergizi, ya, makanan yang sehat, olahraga supaya anak-anak tetap sehat, ya. Jadi itu adalah contoh-contoh anak-anak mencintai Indonesia, ya, dengan apa yang bisa anak-anak lakukan, ya. Ini adalah bagian pertama, mengusahakan kesejahteraan. Kalau anak-anak taat, anak-anak pakai masker, tidak sakit, anak-anak pintar, ya, rajin belajar, jadi anak-anak yang berprestasi, ya. Anak-anak nyanyi, pintar nyanyi, ya, bisa menggambar, ya, nilainya bagus, ya, nanti jadi orang-orang yang luar biasa hebat, ya, mendapat sekolahan yang baik, nanti punya cita-cita yang dapat tercapai, pasti negara senang, ya, orang-orang lain senang, ya, dan bangga pada anak-anak, bukannya orang tuanya. Oleh sebab itu mulai sekarang anak-anak tidak boleh malas, harus rajin belajar supaya jadi anak yang pintar, ya, anak yang cerdas, anak yang smart, sehingga apa? Berguna bagi orang lain. Itu adalah kita mencintai Indonesia, mencintai Tuhan, ya, mencintai orang tua, mencintai siapapun juga. Tetapi kalau anak-anak malas, anak-anak nakal, anak-anak tidak nurut, ya, hidup sembarangan, tidak menurut keadaan aturan yang ada menurut dari nasihat dari orang tua dan guru, itu adalah nanti merugikan negara. Namanya tidak mencintai Indonesia. Oke, di ayat Galatia 5 ayat 13, anak-anak bisa lihat di sana. Yang bawa kita buka Alkitabnya, Bu Mari akan tolong bacakan. Ada satu ayat penting, ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, ya. Anak-anak sudah merdeka, ya, Indonesia sudah merdeka, anak-anak sudah merdeka. Anak-anak sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus belum? Ya, dari dosa. Oh, saya masih berdosa, Bu. Ya. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dikatakan, ya, dia boleh dimerdekakan dari hukuman dosa. Ya. Dan sekarang ini, ketika orang percaya Yesus diberikan kuasa untuk apa? Hidup dalam kebenaran, menghindari dosa. Ya. Orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus dan juga setiap orang yang hidup merdeka, dia harus menggunakan hidup dalam kemerdekaan itu untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, untuk melayani orang lain dengan kasih, ya, dengan cinta, ya, tidak dengan semau gue, ya. Oleh sebab itu, kenapa kita harus mencintai Indonesia? Kita harus mengusahakan kesejahteraan Indonesia. Kalau kita jadi anak yang baik, pasti Indonesia itu akan baik. Ya, tidak ada kenakalan, kita akan senang, ya. Tidak ada penyakit, kita juga ikut senang, ikut damai. Oleh sebab itu, apa yang bisa kita lakukan sekarang ini, mari kita lakukan, ya, untuk Indonesia. Oke, ya, mari bersama-sama kita harus melayani siapapun juga dengan ikhlas, dengan kasih, tanpa pamrih,
Ya, bagian yang kedua, bagaimana ya yang kita bisa lakukan untuk Indonesia, apa yang kita berikan pada Indonesia. Yang kedua adalah berdoa. Ya, anak-anak bisa berdoa semuanya. Pasti bisa ya. Doanya itu sesuai dengan bahasanya anak-anak. Ya, tidak harus pakai bahasa Inggris, tidak harus pakai bahasa Yunani atau bahasa Arab atau bahasa Jawa Kromo. Nggak harus pakai bahasa yang anak-anak bisa. Anak-anak bisa bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa. Anak-anak bisa pakai bahasa Indonesia, pakai ya. Karena Tuhan itu maha mendengar, maha tahu. Doakan untuk kebaikan bagi bangsa kita. Tadi ayat di Yeremia tadi dikatakan apa? Ya, berdoalah ya, dikatakan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, kalau Indonesia ini adalah aman, Indonesia itu damai, Indonesia itu tidak ada masalah, Indonesia itu baik-baik, makmur, kita juga ikut makmur, kita ikut juga baik. Ya, di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2 juga, di sana Tuhan menyuruh kepada semua orang Kristen, ya, semua orang percaya untuk apa? Memohon, mendoakan kepada bangsa dan negara. Berdoa syafaat untuk bangsa negara, untuk para pemimpin, untuk semua orang, ya, supaya setiap orang yang ada di Indonesia ini boleh diberkati Tuhan. Ya, anak-anak bisa berdoa setiap hari untuk bangsa negara. Ya, sekarang ini sedang dalam keadaan susah Indonesia karena ada pandemi COVID-19. Sudahkah anak-anak berdoa untuk bangsa negara? Ya, supaya COVID segera berakhir. Ya, penyakit itu di dalam nama Yesus hilang dari negara kita. Sudah? Bisa angkat tangannya sudah? Ya, pasti sudah ya. Dan sekarang ini harus terus kita apa? Lakukan untuk berdoa, dan berdoa. Karena yang bisa menolong itu hanya Tuhan. Negara Indonesia sudah berusaha bagaimana menolong rakyatnya, ya, diberikan bansos, dikasih makanan, ya, dikasih beras, ada yang dikasih uang, dikasih vaksinasi, ya. Ya, anak-anak dianjurkan untuk di rumah dulu jangan belajar tatap muka supaya apa? Semuanya itu sehat, ya, semua itu sehat dan ada dalam keadaan baik. Kita berdoa untuk siapa? Yaitu untuk para pemimpin negara kita. Kita doakan presiden kita, wakil presiden, ya, semua jajarannya, ada MPR, DPR dan lain sebagainya. Kita berdoa untuk Pak Gubernur, kita berdoa untuk Pak Bupati, Bapak Wali Kota, kepada Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT dan Pak RW. Ya, semua orang kita doakan supaya mereka diberkati Tuhan, jadi pemimpin yang baik, yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi Indonesia ini, yang bekerja dengan baik, sehingga mereka melakukan tugasnya dengan baik. Ya, anak-anak sudah kenal dengan Pak RT RW-nya, pernah mendoakan belum? Ya, harus didoakan ya. Kalau belum, mulai hari ini mendoakan pemimpin kita ya. Jangan hanya apa? Oh, kok Indonesia Pak RT-nya kok kurang baik? Oh, jangan begitu, nggak boleh mengkritik ya. Kita harus doakan. Apalagi yang kita doakan? Masalah bangsa. Bangsa punya masalah enggak? Oh, punya, banyak sekali ya. Termasuk sekarang ini ya. Indonesia sedang mengurusi kesehatan nasional. Banyak orang sakit diurusi oleh pemerintah. Ya. COVID-19 kita doakan segera berakhir. Siapa yang mau terus ada COVID terus ya? Ya nggak ada ya. Ingin ya berakhir, pengen selesai. Karena pengen ketemu bu guru, pak guru, pengen sekolah bersama, pengen ketemu teman-teman ya, pengen pergi dengan santai, tidak takut ya. Kita doakan juga bencana alam yang terjadi. Ada daerah yang kena banjir, ada yang kena longsor ya dan sebagainya, kita doakan. Ada teroris juga yang mengancam negara ini, ada orang-orang jahat yang ingin menghancurkan negara. Keadaan ekonomi yang kurang baik, apa-apa mahal. Ya, kita berdoakan ya. Kejahatan terjadi di mana-mana. Ya, perlu kita doakan. Siapa yang akan berdoa? Kita semua
Nah, ya, mari kita akan berdoa ya. Jadi karena Tuhan yang memberikan Indonesia itu untuk kita harus mencintai dengan apa? Berdoa setiap kali ya. Jangan lupa ya, jangan sebulan sekali saya berdoa Bu Maria. Jangan, harus didoakan setiap hari. Kalau ada banyak orang yang berdoa, Allah akan memberkati doa-doa kita ya. Mari anak-anak, kita ingin ya Indonesia ini, negara kita yang kita cintai, ada dalam keadaan apa? Hidup tenang, semua orang tenang, semua orang tentram, semua orang ada dalam kesalahan dan kehormatan, hidup sejahtera, makmur. Ya, dimulai dari mana? Kita ikut mengusahakan kesejahteraannya yang bisa kita lakukan, yang disampaikan contohnya tadi oleh Bu Maria. Anak-anak bisa cari contohnya yang lain yang bisa dilakukan untuk mencintai Indonesia. Ya, yang kedua tadi apa? Berdoa ya, lakukan untuk berdoa karena doa-doa kita ini pasti didengarkan oleh Tuhan. Bu Maria, saya sudah berdoa lama kok, COVID-nya udah 1 tahun lebih belum selesai ya. Ya, kita harus perlu sabar ya, kita harus sabar. Pasti Tuhan akan menghentikan COVID itu dan segera berlalu ya. Kita boleh sehat semua dan semua orang bisa hidup seperti dulu ya. Masalah itu ada, pasti Tuhan berikan jalan keluar. Jangan patah semangat, pasti Tuhan tolong. Oke ya. Anak-anak semua, mari kita akan bersama-sama ya. Kalian itu adalah anak yang hebat ya. Kita harus mencintai siapa? Indonesia dengan apa? Kasih. Mencintai Indonesia itu berarti juga mencintai diri sendiri, mencintai guru, mencintai teman, mencintai Tuhan, mencintai orang tua ya. Kita lakukan ya yang terbaik untuk Indonesia. Oke, saat ini ayat hafalannya untuk anak-anak adalah Yeremia 29 ayat 7 ya. Anak-anak bisa hafalkan ya, dan itu juga akan diberikan tugas kepada anak-anak. Sebelum kita doa penutup, saya mengajak anak-anak untuk apa? Menyatakan komitmen kita ya, yaitu aku anak hebat, cinta Indonesia, merdeka ya. Bisa sama-sama ulangi lagi. Aku anak hebat, cinta Indonesia, merdeka. Oke ya, semua orang yang merdeka menjadi anak yang hebat di mata Tuhan, di mata siapapun juga. Tuhan memberkati anak-anak semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang mendorong kami, mengajar kepada kami menjadi anak-anak yang hebat, yang mengasihi, mencintai Indonesia. Tuhan Yesus, berkati kami untuk menjadi orang-orang atau anak-anak yang merdeka, anak-anak yang boleh mengasihi Indonesia ini dengan sepenuh hati. Berkati kami supaya kami bisa ikut mengusahakan kebaikan, kesejahteraan bagi Indonesia. Berkati kami supaya kami bisa berdoa secara terus-menerus untuk Indonesia. Berkati ya Tuhan Indonesia ini yang sudah Tuhan merdekakan. Kau berikan kemenangan melawan COVID, berikan kemenangan melawan setiap masalah yang ada. Kau memberikan para pemimpin negara kami hikmat kebijaksanaan. Kau memberkati mereka terus semangat dan tidak pernah putus asa untuk mengasihi rakyat Indonesia. Berkati ya Tuhan untuk para tim medis, memberikan kekuatan kesehatan untuk terus berjuang mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau mengasihi bangsa kami, Kau mencintai bangsa kami dan kami semua. Kami berdoa kepadamu, berkati supaya COVID segera berakhir dan orang-orang yang saat ini sakit Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan berkati kita semua.